Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari ada 2 tanda-tanda bubarnya negara Indonesia. Sesuai pernyataan Prabowo Subianto waktu kampanye tahun 2019, negara Indonesia akan bubar dalam 30 tahun ke depan. Karena semua lembaga pemerintah, terutama lembaga pendidikan tinggi, maka sudah banyak mahasiswa yang terpapar garis keras. Maka negara Kesatuan Republik Indonesia bisa bubar. Ada 2 tanda-tanda bubarnya negara Kesatuan Indonesia, yaitu 1. Negara Indonesia sudah banyak terpapar garis keras yang menciptakan intoleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Garis keras sudah memasuki semua lembaga pemerintah, terutama lembaga pendidikan tinggi, IPB, Universitas Indonesia, dan masih banyak lagi. Maka sudah banyak juga mahasiswa yang terpapar garis keras, menjadikan kehidupan intoleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. 2. Perang Israel dengan Palestina yang didukung Hamas sebagai garis keras. Dalam perang Israel Palestina, umumnya masyarakat Indonesia mendukung Palestina. Para ustadz melakukan berbagai kegiatan untuk mencari uang sumbangan masyarakat untuk disumbangkan ke Palestina untuk membantu perjuangannya. Ada ustadz hanya 6 hari dapat menghimpun dana sebesar 3 miliar untuk disumbangkan kepada Palestina. Sebagai masyarakat Indonesia, begitu pentingnya Palestina tersebut sampai semua upayanya digunakan mencari dana untuk disumbangkan kepada Palestina. Padahal banyak orang Indonesia miskin, hidup pun di kolong jembatan dan lain sebagainya, tidak diberikan sumbangan untuk itu, tidak melakukan sampai mencari sumbangan untuk menyumbang orang miskin Indonesia tersebut. Sepertinya bangsa Indonesia tidak penting negara Indonesia itu, yang penting masyarakat Palestina. Masyarakat Indonesia bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan juga masyarakat Indonesia merasa tidak penting dia dengan negara Indonesia ini. Padahal para tokoh-tokoh nasional kita sudah sulit menyatukan negara Indonesia dalam yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi akhir-akhir ini malah tidak, bangsa Indonesia tidak mencintai bangsa Indonesia ini, justru mencintai bangsa Palestina. Padahal apa pentingnya Palestina untuk Indonesia saya kurang jelas. Maka tetapi kenapa itu yang paling penting Palestina tersebut daripada negara Indonesia? Maka 2 masalah di atas merupakan tanda-tanda hancurnya bangsa Indonesia, yaitu kuatnya garis keras di tengah-tengah masyarakat. Ditambah masyarakat Indonesia tidak mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan saya untuk mengatasi garis keras dan cinta tanah air agar dilakukan tes wawasan kebangsaan kepada seluruh aparat pemerintah, lembaga DPR, para ustadz penceramah di masjid-masjid, ringkasnya seluruh lembaga resmi maupun organisasi sosial, demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu saya lihat ini adalah tanda-tanda ini di negara Indonesia. Ada 2 tanda-tanda tersebut, bahwa termasuklah garis keras. Semua lapangan kehidupan di pemerintahan maupun di swasta sudah dikuasai oleh garis keras tersebut. Sehingga garis keras boleh katakan sangat menguasai, apalagi lembaga pendidikan tinggi sudah banyak dikuasai garis keras ini.
sampai mahasiswanya pun banyak yang garis keras. Itu satu juga alasannya. Alasan keduanya adalah bahwa adanya perang Israel dengan Palestina. Masyarakat Indonesia mendukung Palestina. Palestina adalah yang didukung Hamas sebagai garis keras. Justru didukung bangsa Indonesia. Sampai para ustadz banyak yang mencari sumber dana dari masyarakat untuk dapat menyumbangkan kepada Palestina untuk melakukan perjuangannya. Ada ustadz dalam 6 hari saja bisa mengumpulkan uang dari masyarakat sebesar 3 miliar yang disumbangkan kepada Palestina. Padahal bangsa Indonesia banyak yang miskin tidak disumbangnya, malah negara lain Palestina disumbangnya. Apa pentingnya Palestina ini untuk Indonesia? Saya juga kurang jelas. Sehingga sampai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia banyak mencintai Palestina dan lebih cinta kepada Palestina daripada bangsa Indonesia. Padahal dia di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan dia hidup di Indonesia, tetapi lebih mencintai Palestina tersebut. Jadi harapan saya untuk meningkatkan rasa, untuk menanggulangi masalah garis keras, dan untuk menciptakan dan cinta Indonesia ini agar diterapkan tes wawasan kebangsaan kepada seluruh aparat negara maupun swasta demi menjaga tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.